Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. A. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wekana, Aidi, dan Hairuf Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam atau sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kendler dan Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putihnya. B. Perumusan teks proklamasi. Peristiwa sekitar proklamasi yang kemudian terjadi adalah perumusan naskah. Dengan janji kemerdekaan yang telah dibuat antara golongan muda dan golongan tua, mulailah dibentuk perumusan naskah proklamasi. Perumusan tersebut diadakan di kediaman Laksamana Maeda yang kala itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah Maeda dinilai paling aman untuk merumuskan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dalam perannya, Soekarno merumuskan konsep proklamasi pada secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. C. Dukungan dari berbagai lapisan. Dukungan terhadap proklamasi. 1. Pembentukan aksi merupakan urusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain. Pada 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap Negara Kesatuan RI dengan mengeluarkan sebuah manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. 2. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan negeri Ngayogyakarta di Ningrat yang bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pertanyaan Sri Sultan Hamengkubuwono kelas 11 dinyatakan pada tanggal 5 September 1945 ke rapat raksasa di Ikada Comite Van Acite sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, memobilisasi massa dan mendesak pemerintahan itu hadir dalam rapat raksasa di Ikada pada tanggal 19 September 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan citra seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.